warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim, sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, berbahagia kita dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan berkehidupan sampai dengan malam Jumat ini waktu Indonesia bagian barat, dan tentunya tersambung dengan Anda semua di berbagai wilayah sesuai dengan waktu yang membersamai aktivitas kita semuanya. Dalam keadaan yang beragam itu, kita tentu berusaha selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga diberikan kekuatan untuk konsisten istiqamah menjaga nilai keislaman sampai kita wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memohon segala bentuk kemuliaan pada Allah Subhanahu wa taala yang terpancar dari pesan-pesan salawat itu, agar berkenan kita mendapatkan syafaat kebaikan dengan bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setidaknya mendapatkan 10 kali kebaikan yang diberikan pada kita semua, dan diberikan kemampuan dan bimbingan untuk meneladani berbagai pedoman berkehidupan yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, dan semoga dengan ikhtiar kita itu dapat mengantarkan kita pada ridha Allah untuk menjumpai dan membersamai Rasulullah SAW di surga terbaik yang Allah siapkan untuk para hamba terbaiknya, insya Allah. Teman-teman, dalam rangka ikhtiar itu semua, kita kembali untuk mengaji, mendalami tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW yang kita hadirkan dengan nama kajian Aqsa Al-Quran Sunnah Solution. Bukan sekedar kembali mengaji Al-Quran dan tuntunan Nabi dalam sunnah, tapi bagaimana menghadirkan itu semua sebagai kurikulum kehidupan yang menjadi solusi dalam berbagai perbuatan, aktivitas, hingga persoalan kehidupan kita. Alhamdulillah, di pertemuan yang lalu kita telah sampai pada ayat ke-32 di surah Al-Baqarah dan telah menyampaikan sebagian dari maknanya yang secara singkat memberikan kesan kepada kita keterkaitan dengan ayat sebelumnya, ayat 31 dan ayat 30, bahwa untuk memudahkan semua misi kehidupan kita di bumi, baik itu dalam rangka mencapai kesuksesan yang diharapkan, pun demikian kebahagiaan yang ingin diraih, serta bekal-bekal terbaik untuk dibawa pulang menghadap pada Allah Subhanahu wa taala di akhirat, maka yang paling pokok harus kita optimalkan adalah bekal pengetahuan. Bila para nabi dan rasul ditanamkan, diinstal langsung pada diri mereka karena bertugas menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita yang bukan nabi, bukan rasul, diberikan oleh Allah potensi beragam jenis pengetahuan yang bila kita mampu mengoptimalkan itu semua dengan cara belajar, meriset, mengoptimalkan akal kita, mengaktifkan sinyal di hati kita untuk membimbing akal demi mempercepat pengetahuan yang bisa kita raih, maka segala bentuk kemuliaan di dunia dan peluang kebahagiaan di akhirat insya Allah bisa kita dapatkan. Untuk itu saya pernah menyampaikan statement Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala saat beliau mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapapun yang menginginkan kesuksesan, kebahagiaan di dunia ini, maka dia mampu meraihnya dengan pengetahuan. Wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi. Maka siapapun yang menginginkan kemuliaan akhirat, dia bisa meraihnya dengan dasar pengetahuan. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan siapa yang menginginkan keduanya, kebaikan dunia, kesuksesan, kebahagiaan akhirat, maka itu bisa dipijak dan diraih dengan dasar pengetahuan. Untuk itulah hal pertama yang Allah berikan kepada kita melalui contoh Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama yang tercipta, adalah memberikan pada beliau bekal pengetahuan. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan kita telah bahas dengan sangat juga mendalam insyaallah pengertian asma di dalamnya, termasuk kata kullaha, berbagai ragam pengetahuan yang diperlukan dalam konteks memakmurkan kehidupan di bumi ini sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu di berbagai kitab tafsir sangat beragam sekali yang melengkapi satu dengan yang lainnya tentang makna beragam pengetahuan ini, baik itu terkait dengan nama keturunan, asma ad-dzurriyyah, kemudian juga nama-nama makhluk yang tercipta, asma al-khalq, sampai dengan perangkat-perangkat yang dibawa untuk mendukung kesuksesan dalam kehidupan di muka bumi, baik itu bahasa, kemampuan untuk mengolah di daratan, bahkan kemampuan untuk bisa menyelami lautan dan membaca segala yang ada, nampak tanda Allah di langit dan di bumi, dan berbagai hal lainnya.
Untuk itu, maka yang terpenting adalah bagaimana kita mengoptimalkan potensi pengetahuan dimaksud yang diawali dengan membangun kesadaran bahwa semua aspek pengetahuan itu kembali pada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kesadaran paripurna ini telah kita tuntaskan di pertemuan yang lalu, adalah ditampakkan pada ayat yang ke-32 ketika dikonfirmasikan pada para malaikat tentang kemampuan Adam yang Allah berikan untuk memudahkan, menyukseskan misinya di muka bumi sebagai khalifah yang memakmurkan, yang berkelanjutan, yang saling menggantikan. Maka mereka berkata dengan sangat jujur, karena malaikat memang bakatnya adalah selalu pada nilai kebaikan dan tidak punya potensi untuk menyimpang. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Demikian ditegaskan di Quran surah ke-66 At-Tahrim di ayat yang ke-6 itu. Maka di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 32 mereka menyatakan dengan penuh ketundukan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maka malaikat mengatakan, nah ini statement ini yang penting untuk digarisbawahi, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi subhanaka di sini diartikan, diterjemahkan oleh Imam sahabi, ya, sahabat mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang kemudian dikodifikasikan oleh murid-muridnya kemudian dari penjelasan beliau itu melalui satu tafsir yang diberi nama dengan tafsir Tanwirul Miqbas min Tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Seperti seringkali saya perkenalkan, ya, saya mengambil ini supaya lebih singkat karena yang lainnya insyaallah telah kita intisarikan sehingga insyaallah diberikan oleh Allah kemudahan untuk disampaikan. Ya, jadi diartikan dengan tubna, ya, tubna ilaika, ya Allah kami bertobat kepadamu, ya. Maksudnya apa? Di sini malaikat memberikan kesan kepada kita bahwa makhluk Allah itu punya keterbatasan, tidak akan mungkin mengetahui, memahami segala hal kecuali atas apa yang telah Allah tetapkan. Ya, ini memberikan kesan pertama bahwa dalam konteks pengetahuan pun sepanjang melekat kepada makhluk pasti terbatas. Ya, ilmu malaikat saja, makhluk yang mulia tak punya bakat menyimpang, terbatas ilmunya. Ya, apalagi manusia yang potensi penyimpangannya ya bisa ditemukan karena ada kandungan nafsu dalam dirinya. Baik, maka sudah barang pasti itu akan sangat terbatas. Itulah sebabnya kita temukan dalam keseharian, bahkan di level-level ulama pun ya kita temukan si fulan ada yang mengetahui, si fulan belum sampai ke tingkat pengetahuan itu karena informasi yang didapatkan belum sampai pada dirinya, sehingga membentuk satu karakteristik pengetahuan yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Itulah hikmahnya. Tidak ada yang sempurna, menguasai segala hal itu mustahil. Ya, yang ada mengoptimalkan potensi yang Allah berikan kepada kita untuk mendapatkan sebanyak mungkin informasi, ya, dari data itu diolah menjadi informasi, dari informasi diolah menjadi pengetahuan, sehingga dengan itu ditransferkan kepada setiap orang untuk menjadi pedoman dalam berkehidupan. Nah, selalu ada batasnya, ya, selalu apa? Ada batasnya. Karena itu adab yang pertama diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kisah malaikat ini, diambil tingkat yang tertinggi dari kualitas makhluk yang tidak punya potensi untuk menyimpang, tidak maksiat. Kan saya sering juga sedikit bercanda, tapi canda yang mengedukasi gitu ya. Ya, malaikat itu saking tidak punya bakat maksiatnya, la ya'sunallaha, maka mustahil ada penyimpangan. Ya, kan belum pernah dengar malaikat Jibril korupsi ayat misalnya kan. Ya, atau perpindahan tugas, ya, karena bosan di tugas A pindah ke tugas B. Tidak. Ya, wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi kalau satu tugas sujud, sujud saja. Ya, sujud terus, ya kan? Kemudian kalau dia bertasbih, tasbih saja. Menurunkan hujan, turunkan saja. Nggak pernah gantian dengan malaikat pencabut nyawa misalnya, tidak. Ya, konsisten di satu tugas, satu titik saja. Nah, semulia tugas itu pun dengan potensi yang sangat nol, ya kan? Sangat tidak mungkin dilakukan untuk menyimpang. Mereka masih menyadari diri bahwa pengetahuan mereka terbatas. Ya, pengetahuan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik segalanya. Maka adab bagi kita sebagai manusia, tentu yang pertama ini mesti kita belajar bahwa setiap kita manusia, betapapun Allah titipkan pengetahuan yang terlihat oleh sementara orang seperti luas, banyak, bahkan disebut pintar misalnya, tetap terbatas. Ini dia. Ya, sepanjang melekat kepada makhluk, ya, sepanjang melekat kepada makhluk, maka sifatnya terbatas. Nah, keterbatasan ini sesungguhnya adalah satu, untuk menetapkan bahwa kita ini makhluk. Ya. Kedua, membangun kesadaran bahwa ada ketundukan kepatuhan untuk selalu meminta kepada yang tak punya batas, yaitu Khalik. Ya.
Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyebut dirinya dengan Khaliq, ya. Inni Khaliq wa idz qala rabbuka lil malaikati inni Khaliq. Ada di Quran surah ke-15 ayat 28. Ya. Ini yang menjadikan semua pengetahuan-pengetahuan yang melekat pada makhluk tidak akan pernah bisa dipisahkan ketergantungannya kepada Khaliq, pada Allah Subhanahu wa taala. Akan selalu ditemukan orang yang lebih dari sebelumnya, lebih dibandingkan yang lain. Dan hikmahnya saling mengisi. Allah tebarkan di tempat A, di sosok A, sosok B, sosok C untuk saling melengkapi dan membangun kesadaran bahwa iya, yang memang tak terbatas hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ini kita tanamkan lebih awal dalam diri kita saat mulai menuntut ilmu atau sudah menjadi seorang pengajar, baik itu pengajar dalam konteks keilmuan umum misalnya, ataupun juga dalam konteks keilmuan agama, bergelarkah, ustadzkah misalnya, kiaikah, atau habibkah, dan sebagainya, pun demikian, bergelarkah masterkah misalnya, atau doktorkah misalnya, atau profesorkah, tetap semua gelar yang melekat itu tidak akan menghentikan status kita sebagai makhluk yang memiliki pengetahuan terbatas. Jadi jangan sampai gelar yang disematkan, ya, kepada si fulan atau sementara kalangan itu, ya, meninggikan keadaan hati seseorang untuk menyimpulkan bahwa dia yang paling mengetahui segalanya. Itu bencana pertama yang bisa menghambat orang lain mendapatkan pengetahuan lebih, ya, sekaligus juga mencegah orang lain untuk bertindak dengan benar. Dan itu besar nilai kesalahannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kalau kita tarik bahkan dalam pengetahuan keagamaan bahkan, ya, maka sangat dianjurkan satu alim, orang yang mengetahui dengan alim dan lain, para ulama, untuk saling melengkapi, saling mengisi, saling merekomendasikan. Bahkan kita dengar kisah-kisah di masa lalu, saking bijaknya para ulama, bahkan dalam konteks ini memuji Allah Subhanahu wa taala dengan meninggikan kolega-kolega ulama yang lainnya. Betapa Imam Malik rahimahullah memuji Imam Asy-Syafi'i karena ilmu yang Allah titipkan kepadanya. Pujian kepada hamba itu bukan untuk hambanya, tapi memuji Allah Subhanahu wa taala yang menitipkan kelebihan kepadanya, sehingga mengajak kemudian kepada khalayak ramai untuk mengambil ilmu darinya karena titipan dari Allah, sejatinya demikian. Jadi para ulama itu kalau memuji bukan makhluknya, ya, karena dalam rangka ketaatan kepada Allah, dan dididik para ulama itu supaya tidak orang-orang fanatik kepada dirinya atau menyimpulkan dia yang paling benar, sehingga nanti ketika dia terbatas pada pengetahuannya dan tidak mampu memberikan solusi, dia tidak bisa memberikan arahan kemana itu harus disimpulkan, kemana umat diberikan tuntunan, dan itu akan celaka, ya. Ketika tidak punya tuntunan yang baik, tidak punya tuntunan yang benar, memaksakan untuk menyampaikan sesuatu, dan itu mencelakakan. Kata Nabi SAW, atau kama qala Rasulullah SAW, dhallu fa'dhallu, ya, kemungkinan dia bisa salah dan umat pun bisa tersesat. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i misalnya kemudian juga hal yang sama, memberikan rekomendasi, memberikan satu pujian kepada Imam Ahmad bin Hanbal misalnya rahimahullah, dalam akhlak, dalam kehidupannya plus dengan hafalannya. Pun demikian dengan para imam-imam yang lainnya, sejatinya adalah mereka telah mempraktekkan apa yang Allah tanamkan lewat kisah malaikat itu, bahwa selalu ada keterbatasan. Dan di balik keterbatasan ini adalah ujian kepatuhan untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, sifat takabbur itu adalah bagian dari perilaku iblis yang diwariskan melalui pasukan setannya. Itu yang sangat berbahaya. Ya, itu yang sangat berbahaya. Karena itu kalimat pertama yang dia bangunkan kalimat takabbur, kalimat kesombongan, ya, yang diabadikan nanti di ayat 34 saat kita masuk ke ayat dimaksud ketika Allah berfirman, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kenapa iblis tidak mau hormat kepada Adam? Karena Allah tampakkan kemuliaan lewat ilmu, bukan karena Adamnya, ya. Hakikatnya karena Allahnya. Jadi diperintahkan untuk hormat kepada Adam, ya, sebagai wujud penghormatan, penghambaan kepada Allah yang memerintahkan. Ya, tahu dari mana? Ya, pemahaman semacam itu ditemukan di Al-Quran, tafsir Quran bil Quran, di surah ke-7 Al-A'raf di ayat ke-12 itu. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Ya kan? Ya, hei, apa yang mencegah engkau, ya, untuk hormat kepada Adam, untuk menaati perintahku ketika aku perintahkan? Bukan persoalan sujud hormatnya ke Adam, ini perintahku kata Allah. Ya. Nah, apa yang menyebabkan kemudian iblis tidak ingin menghormati Adam, bahkan tidak menaati perintah Allah pada saat itu? Karena faktor takabbur, kesombongan, merasa dia memiliki satu pengetahuan, kehebatan, dan kemampuan yang tak terbatas, ya, atau melebihi Adam alaihissalam. Dan itu celaka. Ketika Allah yang menitipkannya, maka secara tidak langsung Allah ingin tanamkan, ini kuasaku, ini ilmuku. Maka ketika seorang hamba menyimpulkan melebihi si fulan,
Ya, karena kesombongan dia, hakikatnya dia telah menantang Allah, merasa melebihi apa yang telah Allah tetapkan. Ya, apa jawaban iblis? Teruskan ayatnya di Quran surah ke-7 Al-A'raf itu dari 12 teruskan sampai ke 13-nya. Ya, qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya, dia berkata saya lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Konteks hebatnya apa? Karena terkait konteksnya salah satunya dengan pengetahuan. Kan ayat 31 tentang pengetahuan. 32 ujian. Ya kan? Tiga-tiganya dites, diuji kan? Nah, iblis merasa dia lebih mampu, dia lebih hebat walaupun dia nggak bisa jawab gitu kan. Nah, ini problem terbesarnya. Sudah nggak bisa jawab, merasa lebih hebat. Dan ini akan diwariskan. Ya, saya ingatkan, mumpung ini masih ingat, saya ingatkan betul-betul ya. Jadi hati-hati betul, ada kalanya iblis menanamkan penyakit. Dan ini yang penting diwaspadai di kalangan juga para pengajar, para ustadz. Ini penting sekali, karena psikologi Al-Qurannya seperti itu. Ya, akan ditemukan keadaan-keadaan karena ketidakmampuan atau karena kebelum-mampuan mendapatkan informasi sehingga terbatas pemahaman dan didapati orang lain mampu menyampaikan itu, maka iblis akan menanamkan, ini potensinya, sifat-sifat keangkuhan, ya kan? Yang dengan keangkuhan itu dia mengemas sedapat mungkin supaya orang lain tidak mendapati ilmu dari orang-orang yang dimaksudkan atau orang yang Allah titipkan pengetahuan kepadanya, supaya terfokus kepadanya saja. Ini bahaya. Ya, dan ini tidak lain dari keangkuhan yang ditanamkan oleh iblis laknatullah alaihi. Ini mesti hati-hati, ya. Nanti babnya berbeda lagi kalau beda ilmu dengan ilmu, ada pemahaman misalnya. Nah, ini akan berbeda babnya, ya. Kalau ada yang salah, ada yang benar, untuk mengingatkan itu babnya beda. Tapi kalau ini benar, ini mendatangkan dalil dan ditutup peluang untuk mendapatkan pengetahuan, itu penyakit namanya. Ya. Nah, kembali ke sini. Qalu subhanaka. Subhanaka bermakna tubna. Bermakna tubna. Masya Allah, malaikat bertobat ya. Tubna ilaika. Ini di tafsirnya Tanwirul Mikbas. Min dzalika. Ya, min dzalika. Insyaallah saya sudah baca, jadi insyaallah semoga Allah berikan kemudahan untuk menyampaikan. Tubna ilaika min dzalika. Ya Allah, kami bertobat. Ya, min dzalika. Dzalika itu apa? Dari pertama mempertanyakan, ya kan? Pada Allah Subhanahu wa taala sifat pertanyaan. Ya, ingin tahu, ingin menambah itu, ya Allah, kenapa yang dipilihnya kok Adam alaihissalam menjadi khalifah yang bertugas di bumi, ya kan? Kenapa misalnya tidak dipilih seperti malaikat saja? Ya kan? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan sifat kami ini lebih optimal untuk menaati. Kami yang bertasbih-tasbih, bertahmid-tahmid, bertakdis-takdis. Tapi justru karena itulah kemudian ya menjadi tidak akan optimal membangun konteks kehidupan di bumi, karena tugas malaikat ya monoton di satu titik saja. Ya, bagaimana kalau yang sujud bisa bangun masjidnya bagaimana? Karena sujud terus, nggak berkembang kehidupan. Tapi di konteks ini ketika masuk ke ayat 32, yang paling menarik adalah mereka, para malaikat mengatakan subhanaka. Ini kalimat subhan itu subhan bentuk masdar yang sifatnya mubalaghah, ya, sifatnya superlatif, mengandung makna tasbih, ya. Tasbih, teman-teman sekalian, ini kalimat pengagungan, ya, dan penyucian, ya. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala kuasa kemahannya, penyucian sekaligus melepaskan Allah dari sifat-sifat yang tidak sesuai dengannya. Laisa kamitslihi syai'. Misal, bila ada satu komentar yang melekatkan komentar itu kepada Allah dan tidak sesuai dengan sifat keagungan Allah, yang diharuskan sifat itu disucikan dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah tidak memiliki itu, maka kalimatnya ini menggunakan kata subhan. Contoh, Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 116. Wa qalu ittakhadallahu walada. Subhan. Jelas ya? Mereka berkata Allah punya anak. Ya, subhan. Ya, itu nggak mungkin dilepaskan Allah dari sifat itu. Karena sifat-sifat memiliki keturunan, sifat berpasangan, dilahirkan atau melahirkan, itu sifat makhluk. Sedangkan Khalik, Tuhan, ya, Allah harus total berbeda dengan makhluk. Kalau sedikit saja ada keserupaan, maka berpotensi makhluk menjadi Tuhan. Maka secara logika, yang Tuhan dengan makhluk mesti totally different. Mesti berbeda sepenuhnya. Nggak boleh sama.
Itu kan secara logis ya, secara akal itu masuk logika. Antara Tuhan dengan makhluk mesti beda. Ini yang dimaksud penegasan dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai', bahwa sami'ul basir. Gak boleh ada yang serupa dengan Tuhan. Sifat Tuhan mutlak harus berbeda dengan makhluk. Jadi kalau makhluknya melahirkan, Tuhan gak boleh melahirkan. Kalau makhluknya dilahirkan, Tuhan gak boleh dilahirkan. Kalau makhluknya berpasangan, Tuhan gak boleh berpasangan. Ya, mesti berbeda. Ini sangat logis sekali. Ya, baik. Maka ketika ada yang mengatakan misalnya sifat yang berbeda dengan sifat ketuhanan, wa qalu takhadallahu walada, subhanah, ya kan? Mereka berkata, ya Tuhan Allah punya anak, subhanah. Ya, nggak mungkin. Allah Maha Agung, harus beda dengan makhluk. Maka disucikan dari sifat demikian. Contoh lagi, orang-orang memberikan komentar saat Nabi SAW melakukan Isra, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, diisrakan oleh Allah. Karena itu kalimatnya menggunakan kata asra, ya kan? Diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan ketidakmampuan Nabi melakukan sendirian. Karena itu adalah bagian dari mukjizat, dan mukjizat adalah peristiwa yang menjadikan kita meyakini bahwa itu adalah kekuatan yang tersambung kepada Allah, sehingga kita meyakini sesungguhnya itu adalah seorang nabi, rasul, dan Allah yang punya kuasa. Dan dengan itu muncul kepatuhan dan keimanan kepada Allah. Baik, sebagian orang berkomentar, ini nggak mungkin Muhammad SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa, naik ke langit lagi. Ya, cuma dalam waktu yang sekejap saja, sepertiga malam balik lagi. Ya, maka mereka ada yang menyimpulkan, wah ini nggak mungkin, ini dusta, Tuhannya Muhammad mengada-ngada dan sebagainya. Maka turunlah ayat untuk membantah itu dengan kalimat subhan. Ya, di Quran surah 17 dengan namanya surah Al-Isra, di ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Baik, subhanalladzi asra. Kenapa menggunakan kata subhan? Satu sisi menunjukkan keagungan. Ya, hanya Allah yang maha agung, jauh dari yang kau bayangkan. Makanya yang memberangkatkan Nabi yang agung, yang paling tinggi, yang maha dahsyat, yang maha segalanya. Kalau memang karena cara pandang Anda, nggak mungkin bisa terjadi. Anda terbatas, kemampuan terbatas, karena itu hanya yang maha agung yang bisa melakukan itu. Baik, siapa dia? Allah. Allah yang jauh dari apa yang Anda bayangkan, jauh dari apa yang Anda tuduhkan, jauh dari apa yang Anda cemoohkan. Maka menggunakan kata apa? Subhan. Maka di sini ketika malaikat menggunakan kata subhanaka la ilma lana, Quran surah ke-32, surah kedua, Quran surah kedua ayat 32, surah Al-Baqarah ayat 32. Ketika malaikat menggunakan kata subhanaka, ini bentuk ketawaduan luar biasa. Ya, Masya Allah. Dan malaikat cuma bertanya gitu kan, dan dari pertanyaan itu Allah jawab. Ya, karena ada kekhawatiran bahwa dengan melakukan itu, ya diduga ada bentuk-bentuk sifat-sifat merasa tinggi, bentuk-bentuk kekurang tawaduan, langsung keluar kalimat subhanak, ya Allah hanya Engkau yang Maha Agung. Ya kan? Ya, kami bebaskan ya diri kami dari hal-hal yang kurang baik, dan Engkau Maha Suci dari segala hal yang disifati oleh makhlukmu yang tidak selaras dengan keagunganmu. Ini betapa tinggi keteladanan yang ditampilkan oleh para malaikat untuk selalu menunjukkan ketawaduan dalam setiap hal dalam berkehidupan. Imam Malik adalah contoh yang paling luar biasa mempraktekkan ini. Ketika ditanya puluhan pertanyaan, ada yang mengatakan 40 pertanyaan, kan? Dan Masya Allah, di antara sekian banyak yang bertanya itu, yang paling viral adalah orang yang menguji beliau dengan satu pertanyaan yang sangat mudah sekali, ya, dan orang-orang sudah tahu, tapi beliau menjawab dengan kalimat yang sangat luar biasa. Allahu a'lam. Ditanya A, wallahu a'lam. Tanya B, wallahu a'lam. 40 kurang lebih dijawab cuma 8, 32 wallahu a'lam. Sebagian orang berkomentar, ya kan? Dulu kan belum ada komen yang like, share, and subscribe. Cuma komennya langsung, jadi nggak di belakang. Bertanya langsung, konfirmasi, ya imam, gitu kan? Kenapa pada pertanyaan yang sederhana ini, gitu kan? Anda menjawab Allahu a'lam, padahal kan pertanyaannya ya mudah untuk diketahui. Nah, ini sebetulnya konfirmasi yang salah, sudah tahu kok nanya. Itu kan sifat yang kurang baik juga kalau murid bertanya untuk menguji. Nah, ini keterlaluan dan keberkahannya pasti tidak akan didapatkan. Itu sudah confirm yang demikian, ya. Maka apa jawaban Imam Malik rahimahullahu taala? Beliau menjawab, malaikat saja, ya, makhluk yang diciptakan oleh Allah sempurna dalam ketaatannya, kebaikannya, kemuliaannya, mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maka siapa malaikatnya? Masya Allah. Jadi Imam Malik itu dengan perkataan wallahu alam ingin mengajarkan pengetahuan, bukan ingin menyampaikan, ya, dalam konteks ini tidak tahu tentang jawaban, tapi ingin menegaskan bahwa ada kalanya kita mesti merendah, ya kan? Dan itu bagian dari ilmu juga, untuk menunjukkan kepada orang jangan merasa menguasai setiap hal. Problemnya apa?
Ketika seseorang merasa menguasai setiap hal, bisa jawab ini, jawab itu, ini, itu, nanti akan muncul penyakit yang kedua. Apa penyakit yang kedua? Setan tanamkan dalam dirinya seakan-akan semua mesti dikuasai. Akhirnya memaksakan diri untuk menjawab pada apa yang tidak dikuasainya. Dan ini bencana, musibah ini. Musibah. Ya, permisi sebentar, buka Google dulu. Lihat lagi, sekarang ada artificial intelligence, itu lebih kacau lagi gitu kan, dalam konteks yang hal-hal yang boleh jadi belum diketahui, ya, atau konteks yang berseberangan. Kan ilmu itu tinggal dibagi dua, ada yang bermanfaat, ada yang tidak. Yang manfaat diolah jadi kebaikan, yang tidak ditinggalkan. Ya, nah ini problemnya adalah ditanamkan pada sifat yang kedua. Nah makanya mesti hati-hati juga, mesti hati-hati tuh kalau nggak ada basic, yang nggak ada dasar tuh jangan dipaksakan. Wallahu a'lam, bagian dari ilmu. Karena itu ada ungkapan yang sangat populer, la adri nisful ilmi. Perkataan saya tidak tahu adalah setengah dari pengetahuan. Nah ini yang diajarkan pertama kali dari ayat ini adalah adab. Ya, adab. Semakin berisi, semakin menunduk. Ya, itu kan seringkali orang tua kita mengajarkan ilmu padi ya. Al-Quran datang jauh sebelum itu untuk mengajarkan tentang adab, bagaimana seorang berilmu itu semakin tinggi ilmunya, semakin tawadhu sifatnya. Ini poinnya. Nah. Demikian ya, ini bagian yang pertama gitu. Jadi membentuk ketawadhuan, dan diantara praktek tawadhu itu diantara para ulama saling mengangkat ulama-ulama lainnya, saling merekomendasikan dan menutupi aibnya. Ya, jadi kalau terbalik jadi repot tuh. Ya, kalau misalnya mengarahkan pada satu titik saja, ini si fulan saja, yang lain jangan. Dan sekaligus mengumbar aib. Nah, ini bertolak belakang. Bertolak belakang. Nah, ini bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan Sunnah, bertentangan dengan contoh para sahabat tabi'in, salafus saleh. Ya, jadi kalau kajian-kajian yang diikuti ataupun juga statement-statement yang dibangun bertentangan dengan ini, maka kiranya penting untuk diingatkan, dikoreksi, dan kita istighfari bersama-sama. Ya, ini gambarannya teman-teman. Tubna ilaika min dzalik. Satu. Kemudian yang kedua, ini yang paling menarik juga adalah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Nah, yang kedua. La ilma lana illa ma 'allamtana. Sebagian di pertemuan yang lalu telah juga saya uraikan ini. Ya, dari sebagiannya. Setelah punya adab, menunduk, patuh, tawadhu, saling berbagi dalam kebaikan, saling melengkapi, saling merekomendasikan dalam kemuliaan yang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membangun ketakwaan dengan menjadikan dasar pijakan ilmu itu untuk bersandar kepada Allah. Ini poinnya. Ya, bahasa singkatnya, menyadari sepenuhnya bahwa segala jenis pengetahuan itu sumbernya semua dari Allah. Ini poinnya. Nah, jadi para ulama itu semakin pintar, ya, semakin alim, semakin dekat dengan Allah karena menyandarkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud surat Fatir. Di ayat 28 itu ya, ketika kita mau ke ujungnya Allah sampaikan dengan cepat saja, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Kan di ujungnya kan? Cuma kita enggak lafadzkan kan di ujungnya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'. Sungguh yang hanya takut, ya, ketakutannya maksudnya dia membangun segala hal itu karena Allah, ya. Benarnya diucapkan karena Allah, ikuti petunjuk Allah, takut kalau berbuat sesuatu Allah nggak suka, kan? Nah, itu para ulama nomor satunya. Ya, karena ulama menyandarkan segalanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, saya sering katakan bahwa orang-orang yang betul-betul berilmu, baik itu ilmunya terkait dengan penggalian ilmu-ilmu agama, ad-din langsung ya, terkait dengan agama, ad-din. Saya langsung tuliskan dengan kata ad-din saja. Ya, jadi kalau agama masih multi tafsir. Karena dari bahasa Sanskerta A-nya tidak, agama rusak. Jadi konsep yang menjaga supaya orang-orang tidak rusak, manusia nggak rusak, ya kan? Nah, tapi kalau ad-din itu lebih dalam lagi. Ya, kama tadinu tudan, ya. Ad-din itu satu komitmen. Jadi bukan hanya menjaga tapi ada komitmennya. Jadi ketika masuk ke dalam Islam, kenapa Islam disebut dengan din? Karena ada komitmen yang dibangun ketika berislam. Ya, ini komitmen pertamanya apa? Asyhadu an la ilaha illallah, tidak bertuhan kecuali kepada Allah dan hanya satu-satunya, menuhankan Allah sebagai Tuhan satu-satunya, dengan konsekuensi membuktikan kebertuhanan itu dengan menyembahnya. Bagaimana caranya? Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dengan cara mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ketika masuk ke dalam itu ada komitmen kita. Kalau sudah bersyahadat, komitmen. Ya, buktikan keimanannya lewat apa? Menyembah. Karena itulah Allah turunkan bentuknya syariat, jalan untuk menyembah.
Sholat, ya, itu adalah implementasi keimanan sekaligus pembuktiannya. Kemudian apalagi puasa, zakat, haji sekarang pada berangkat itu karena imannya, ya, karena komitmen. Disebutnya din, kama tadinu, sebagaimana engkau berkomitmen, tuh dan engkau akan dibalas. Dan itu ketika kita menunaikan itu semua, berkomitmen, Allah berikan apresiasi. Di dunia dalam bentuk keberkahan, di akhirat dalam bentuk rahmat, diberikan segala kenikmatan. Nah, itulah din. Nah, agama nggak sampai ke situ, cuma menjaganya supaya nggak rusak, gitu ya. Nah, itu dasar awal kebahasaannya. Kembali ke sini, baik itu mengajarkan ilmu terkait dengan ad-din, ya, terkait dengan salat misalnya, terkait dengan fiqih umum, muamalah misalnya, ini ibadah, muamalah atau akhlak misalnya, maka ini semua itu dibangun dengan dasar ketaatan kepada Allah. Di poinnya, untuk kenal Allah. Ya, dan sebelum kita jeda, termasuk yang mengajarkan ilmu-ilmu umum pun di puncaknya untuk mengenal Allah, fisika, ya, biologi, kimia dan sebagainya. Puncaknya bukan saat Anda menjadi seorang ilmuwan menemukan sesuatu, bukan. Kalau itu masih biasa. Puncaknya ketika dengan semua pengetahuan itu Anda mengenal pemilik ilmu yang sesungguhnya, yang hak. Bagaimana Anda meriset di langit terus kenal Allah? Bukan sekedar jadi astronom yang hebat, tapi nggak kenal Allah, itu belum sampai kepada puncak ilmunya. Demikian di daratan, di lautan, dan sebagainya. Adalah orang-orang hebat dikenal dengan ulul albab, yang kenal dengan esensi, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Puncaknya, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Maka kalimat malaikat ditegaskan kembali di situ untuk menunjukkan adab kita yang tawadhu karena mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kriteria ilmu yang benar? Seperti apa kita memaksimalkan dalam belajar dan mengamalkan itu semua? Kita lanjutkan insya Allah setelah menunaikan sholat isya berjamaah. Telah tiba waktu Indonesia bagian Barat, waktu sholat isya berjamaah. Kita akan jeda sejenak dan kita lanjutkan insya Allah setelah menunaikan sholat isya. Teman-teman, kita melanjutkan kembali apa yang telah kita pelajari bersama menjelang isya tadi. Baik, kita simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan melalui peristiwa Nabi Adam alaihissalam sebelum diturunkan ke muka bumi untuk menjadi pemakmur kehidupan di bumi. Maka yang pertama, bekal yang dibutuhkan untuk menyukseskan tugas di dunia untuk mencapai kebahagiaan akhirat itu adalah ilmu. Maka penting bagi kita mengoptimalkan potensi keilmuan yang telah Allah anugerahkan pada setiap diri kita masing-masing. Yang kedua, penting ada sikap untuk menyandarkan dan memantapkan di dalam jiwa bahwa semua potensi keilmuan ini adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tujuan memunculkan, mengoptimalkan semua potensi ini sehingga melahirkan pengetahuan yang dengan izin Allah bisa mengangkat derajat kehidupan kita, harus mampu mengenalkan kita dan mendekatkan kita pada pemilik pengetahuan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya ilmu sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala membersamai semua tugas-tugas kita adalah dalam rangka membangun dasar pengetahuan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menyadari bahwa tidak ada semua yang ada di semesta ini kecuali terhubung segalanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanaka ma khalaqta hadza batila. Maha suci engkau ya Allah dari segala sifat yang tidak sesuai denganmu. Semua engkau yang cipta ini, semua hasil ciptaanmu ini, semuanya punya fungsi, punya manfaat bagi kehidupan kami, hamba-hambamu, yang dengan manfaat itu mengenalkan kami dan menyadarkan kami bahwa engkau Subhanahu wa ta'ala pencipta segalanya. Jadi sekali lagi, baik itu yang mendapatkan titipan pengetahuan dalam bentuk pengetahuan agama, din, atau bahkan pengetahuan umum, sejatinya puncak kesuksesannya adalah saat ia mampu mengenal Rabbnya. Kemudian yang ketiga, kita juga simpulkan dalam pembahasan kita bahwa sedapat apapun yang kita hasilkan dari pendalaman pengetahuan itu tetap semuanya bersifat terbatas. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menguasai segalanya. Itulah hikmahnya Allah menitipkan kelebihan-kelebihan pada hamba-hamba yang beragam untuk menyadari bahwa pertama, manusia terbatas, sehingga tetap selalu ada sandaran kepada Khalik. Karena itulah ulama sehebat apapun masih berdoa, sepintar apapun masih bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membangun sifat khasyah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang kedua, juga memberikan kesan keragaman kepada kita untuk saling melengkapi dan menyadari bahwa situasi di setiap lingkungan itu berbeda, sehingga menumbuhkan kesadaran bahwa pendekatan-pendekatanmu tidak akan sama.
Apa di antara contohnya? Allah menegaskan di akhir ayat 32 itu, innaka antal alimul hakim, lewat lisan malaikat mengajarkan pada kita, hanya engkau lah ya Allah al-alim, yang maha mengetahui segalanya. Ya, bahkan di tafsir dikatakan bina wa bihim, ya, tahu tentang kami para malaikat, bihim tahu tentang makhluk-makhluk yang lain termasuk Adam dan yang lainnya. Jadi Allah yang mengetahui hikmah segalanya. Nah, pemilik hikmah itu disebut hakim. Kenapa Adam dititipi ini? Kenapa malaikat ini? Ya kan? Kenapa manusia begini? Kenapa jin harus ini? Kenapa malaikat begini? Hanya Allah yang maha bijak karena mengetahui hikmahnya. Karena itu, pesan moralnya Pak, bila pun ada kita temukan seseorang dititipkan oleh Allah kelebihan di tempat A, tempat B, itu dengan hikmah Allah. Kenapa harus si fulan, tidak dengan yang lainnya? Pasti ada hikmah yang besar di situ. Yang salah satunya kita bisa memahami bahwa kebutuhan di daerah itu atau wilayah yang lebih luas memang menuntut sosok ini yang harus mendapati itu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti yang lain punya perannya lagi, yang nilainya bisa sama di sisi Allah, kan kadarnya keikhlasan, bukan berapa banyak pengetahuan dia kumpulkan. Ya, seorang punya terlihat sedikit tapi ikhlasnya luar biasa, tinggi di hadapan Allah. Seorang terlihat banyak tapi minim keikhlasannya, maka minim ya kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil contoh misalnya Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man yang wafat tahun 150 Hijrah, lahir 80 Hijrah, kurang lebih wafat tahun 150 Hijrah. Saat Al-Imam Syafi'i dilahirkan, Imam Abu Hanifah di tahun yang sama meninggal dunia. Beliau terkenal dengan rasionalitasnya yang sangat kuat, logikanya tajam, kiasnya itu luar biasa. Kan untuk kita mendapati penggalian dari sumber hukum dari Al-Quran, dari Sunnah, kemudian di situ kita dapati ijma'. Ya, untuk bisa mengetahui itu merangkai dengan logika yang baik, maka muncul yang keempat disebut dengan kias namanya. Nah, Imam Abu Hanifah itu kuat sekali dari segi kias, rasionalitas dan sebagainya. Sisi lain, di era yang berdekatan, ada Imam Malik rahimahullah. Imam Malik bin Anas itu lahir di kisaran 93-94 Hijrah. Jadi kurang lebih 13-14 tahun dalam usia Imam Abu Hanifah lahir Imam Malik rahimahullah. Imam Abu Hanifah di Irak, ya kan? Kemudian Imam Malik rahimahullah di Al-Madinah Al-Munawwarah. Al-Madinah dekat dengan sumber utama dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi beliau tersambung kemudian ke atasnya ya dari generasi-generasinya. Kalau Imam Abu Hanifah itu generasinya tabi'in yang langsung berjumpa dengan sahabat ke atasnya, Imam Malik kemudian di bawahnya, tapi bergaul di sumber-sumber hukum Islam. Di situ ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situ ada para imam dan riwayat, berkumpul banyak riwayat sehingga kesempatan mendapatkan riwayat, informasi dari hadis itu lebih banyak dibandingkan Imam Abu Hanifah yang tinggalnya di Irak. Ya, jadi untuk mengakses ke hadis itu nggak mudah. Kan dulu nggak ada telepon, nggak ada handphone, ya nggak ada fasilitas seperti sekarang, media sosial yang bisa diklik muncul semua gitu kan. Ya, kan nggak dapat seperti itu. Jadi bayangkan kalau harus jalan kaki itu dari Irak kemudian ke Madinah, berapa waktu yang dibutuhkan? Ya, terus setelah dapat harus balik lagi ngajar. Jadi nggak semua bisa dikumpulkan. Imam Malik itu lahir di Madinah, tumbuh di Madinah, ya berkembang sampai dengan wafat pun di Madinah, sehingga dikenal dengan Imam Darul Hijrah. Ya, Imam Darul Hijrah. Maka mudah beliau mengumpulkan riwayat sampai mengkodifikasikan, ya merumuskan dalam bentuk satu kitab disebut dengan Al-Muwatta, sentuhan pertama dalam kitab ilmu hadis itu kitab Al-Muwatta namanya. Ya. Maka riwayat banyak di situ. Karena itu beliau memutuskan banyak dengan riwayat. Ya, Imam Abu Hanifah, riwayat yang didapatkan terbatas, maka dipahami itu dengan pendekatan kias yang tidak bertentangan dengan dasar riwayat. Beliau hafal Quran, ya. Jadi diambil dari isyarat-isyarat Quran, isyarat-isyarat kemudian dari hadis yang didapatkan, disimpulkan dari pemahaman, muncul kemudian fatwa hukum. Nah, jadi kalau ketemu kita bisa memahami, oh, rupanya kenapa Imam Abu Hanifah banyak merumuskan dengan dasar-dasar kias karena kondisinya begini. Imam Malik kenapa banyak riwayat yang disampaikan karena begini. Ya, itulah hikmah yang Allah berikan kepada kita. Jangan langsung disimpulkan, oh si fulan ini lebih bagus karena lebih banyak riwayat, yang ini begini, tidak. Justru bisa dikombinasikan bagaimana memahami riwayat yang disampaikan Imam Malik bisa dengan pendekatan cara berpikirnya Imam Abu Hanifah yang bersumber dari apa? Ya, dari inspirasi-inspirasi dan ajaran-ajaran berlogika yang didapatkan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dikumpulkan jadi sesuatu yang hebat. Maka ketemu di pribadi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i luar biasa. Ya, beliau juga mengarang kitab Ar-Risalah yang usul fikih yang sangat terkenal itu, ya kan? Setelah itu juga berguru kepada Imam Malik, jadi riwayatnya dapat, ya, kemudian juga konstruksi berpikirnya tajam, di akalnya sangat luar biasa. Ya, jadi itu hikmahnya. Jadi kalau kita temukan di si fulan ada satu keutamaan, alhamdulillah kita ambil keutamaannya. Tapi jangan kemudian disimpulkan bahwa semua harus bersumber dari situ, tidak. Akan didapati di sumber-sumber lain yang saling melengkapi. Maka jika ditemukan dalam satu pemahaman dari satu nilai yang sama, sumber yang sama, ini Qur'annya sama, hadisnya sama, ya kan? Cuma di furu'iyah berbeda, maka dihormati itu semua. Walaupun kesimpulannya berbeda, tapi dalam perbedaan itu tetap dalam frame yang sama, ya frame yang sama. Misal kita ambil misalnya kan tentang kunut,
Ya, ini dalil kunut tuh ada yang seperti ini. Dalilnya ada. Ini tentang kunut, tapi cara memahaminya berbeda. Ya, yang memahami yang pertama bahwa oh ini karena kunut ini pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lafadznya, gitu kan? Kemudian dipraktikkan oleh di antara cucu Nabi, Al Hasan ya radhiyallahu taala anhu, kemudian ada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dan sebagainya. Maka dipahami seperti oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Maka ya, saya praktekkan kunut. Maka di subuh khususnya beliau praktekkan kunut. Diteruskan kemudian oleh murid-murid yang mengikutinya dengan sandaran riwayat tadi. Ya, pemahaman berbeda dipahami oleh Imam Abu Hanifah misalnya. Ya, Imam An-Nu'man Abu Hanifah rahimahullahu taala memahami bahwa asalnya enggak ada kunut. Ya, jadi begitu Nabi pun berdoa ya untuk kalangan orang-orang yang menjerumuskan para sahabat yang sangat banyak, kurang lebih disebutkan kurang lebih 70 orang di Bi'r Ma'unah, itu kejadian yang sangat dahsyat. Ya, maka Nabi kemudian berdoa memohonkan kepada Allah hukuman untuk mereka. Kemudian turunlah Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 128 tuh sampai 129. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun, sampai Nabi berhenti. Ya, setelah itu Nabi berhenti, setelah berhenti kan mengajarkan doa, tapi dalam riwayat lain tidak mempraktekkan kembali. Maka Imam Abu Hanifah kemudian memilih riwayat untuk tidak berkunut. Selesai. Imam Malik berkunut. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, berkunut. Cuma kunutnya sir, silent. Jadi di rakaat yang kedua sebelum ruku' itu kunut. Ya, cuma masing-masing kunutnya silent. Kalau Imam Asy-Syafi'i memilih riwayat yang jahar setelah ruku'. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal menengahi itu. Oh, karena Nabi kunutnya itu pada satu peristiwa tertentu, ada peristiwa yang menjadikan butuh doa yang kuat, maka beliau kunut. Setelah itu beliau ambil riwayat, kan Imam Ahmad juga hafal juta hadis kan, dilihat. Tapi Imam Ahmad ya sudah gitu kan, karena ini di satu kejadian tertentu beliau kunut, selanjutnya pada riwayat-riwayat yang ada beliau temukan tidak kunut, gitu kan, atau tidak konsisten dengan kunut, gitu ya. Jadi beliau menyimpulkan ya sudah, kalau ada kejadian yang membutuhkan kunut maka di situ kunut. Kejadian yang membutuhkan doa disebut dengan nazilah, maka muncul kunut, istilah kunut apa? Nazilah. Nah, ini kan pemahaman dari hadis-hadis riwayat yang ada. Ya, jika kemudian diurutkan keseluruhannya menjadi satu amalan. Jadi yang meninggalkan maksudnya tidak mengerjakan kunut itu karena memahami seperti ini, itu sama dengan turunan syariat, tidak ada masalah. Yang mengerjakan memahami dengan nazilah, ada turunan dalilnya. Yang mengerjakan kunutnya dipraktekkan di waktu subuh juga ada turunan dalilnya. Masing-masing punya dalil riwayat yang semuanya tahu riwayat itu, tapi memilih mempraktekkan sesuai dengan pilihannya karena dasar yang dia yakini yang ini. Itu tidak ada masalah. Yang salah itu yang nggak sholat subuh. Jadi pokoknya itu yang disepakati semua. Pokoknya sholat subuh nggak ada perbedaan, sama-sama 2 rakaat. Ini kan dicabang saja. Dan kunut kan sifatnya nggak wajib. Ya kan? Walaupun Imam Syafi'i memahami dengan sunnah muakkadah yang kalau nggak dikerjakan secara personal, bukan dalam konteks dia ikut berjamaah ya, kemudian imamnya nggak kunut ya tetap dia ikut imam kan. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa qiraatul imam qiraatul ma'mum. Demikian dalilnya. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya, maka bacaan imam mewakili bacaan makmum. Kalau imam kunut, makmum mengaminkan. Imam tak kunut, makmum ikut. Ya, dan tidak harus sujud sahwi. Nah, tapi kalau dia sholat sendirian kemudian ya dia memahami kunut sebagai bagian dari prakteknya Syafi'iyah, dia lupa dengan itu, dia sujud sahwi. Itu sederhana itu saja. Sesimpel itu kawan, gitu kan. Nah, ini tidak harus dipertentangkan dan tidak harus kemudian muncul perselisihan di situ. Nah, ini yang kita mesti pahami. Ya, Imam Abu Hanifah kan senafas sekehidupan dengan sejaman dengan Imam Malik. Tak pernah kita mendengar pertikaian misalnya Imam Abu Hanifah menyoal Imam Malik masalah kunut. Ya, menyebut bid'ah dan sebagainya, tidak kan? Gitu kan? Tapi menghargai. Jadi menghargai yang di sini yang kunut, dalam saat yang bersamaan dia memilih praktek yang beliau kemudian pilih dari pemahaman yang sudah ada. Dari riwayat yang sama, ini tahu riwayatnya, dan itu dibenarkan. Tidak ada masalah, karena itu kan pilihan untuk melengkapi saja afdaliyah. Dan afdaliyah itu kembali kepada pemahaman apa yang ingin dipilih. Dan tidak ada kaitan dengan isu ormas, jadi jangan disimpulkan kalau kunut itu NU, kalau nggak kunut Muhammadiyah, tidak. Ya, itu kita berkah, alhamdulillah. Ya, dengan keberagaman ini kita dapatkan banyak sekali pengayaan yang kita bisa hasilkan dalam berkehidupan. Dan saya sangat senang sekali hari ini ada silaturahim, Masya Allah ya, pimpinan pusat Muhammadiyah yang dinakhodai oleh Profesor Dr. Haidar Nasir sekarang bertemu ya dengan Kiai Haji Yahya Thaquf kan ya, dengan turunan pejabat dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah semua berkumpul. Kita doakan semua ulama itu, semua pengurus ormas itu bisa duduk sama-sama, kemudian juga memberikan pencerahan ya. Dengan kita melihat mereka duduk bareng-bareng di foto, kemudian tersebar, kita tenangkan, damai, nyaman, sehingga mengharapkan semua ketentraman, kebahagiaan. Ya, kembali ke sini, teman-teman sekalian. Jadi, itu bagian dari contoh. Nah, ini yang harus dicerahkan. Nah, penyampaian seperti ini penting untuk disampaikan, sehingga tidak membangun fanatisme. Ya, sudah sholatnya dapat pahala, tapi menyoal orang lain mengurangi pahala. Itu yang fatal itu. Ya, dan riwayat itu bisa ditelusuri. Ya, kalau misalnya kenapa di fikih Hanafi tidak mempraktikkan kunut misalnya kan. Nah, lalu ada riwayat yang disampaikan dari Imam An-Nasa'i misalnya. Oh, ini
karena ada satu orang sahabat sholat di belakang seorang sholat di belakang sahabat lainnya, kemudian dia sampaikan kepada anaknya juga, saya pernah sholat di belakang si fulan ya, dan mereka tidak kunut, ya kan? Dan dia menyimpulkan bahwa ini bid'ah, gitu kan? Karena tidak dia dapati. Nah, ini pernah saya bahas juga dalam pendalaman satu hadis, ya, ketika ada yang dikonsultasikan dan kami bahas. Nah, ingat, fikih sahabat itu, ini pengayaan ya, ini pengayaan. Sahabat itu mempraktekkan apa yang dilihat. Itu. Jadi apa yang dilihat oleh mereka dari Nabi itu yang mereka praktekkan dan mereka jaga betul. Ya, sekalipun dapat info dari yang lain ada perbedaan, tapi karena mereka melihat prakteknya langsung, itu yang mereka jaga. Ya, jadi apa yang tidak mereka lihat, tidak mereka praktekkan. Itu poinnya. Saya contoh ambil misalnya kan, untuk padanan dulu sementara, padanan. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu masuk Islam di tahun ke-7 Hijrah. Kemudian beliau membaktikan, mendedikasikan waktu hidupnya untuk belajar dari Nabi. Dan merasa terlambat dibanding yang lain, karena itu mengejar Nabi dalam setiap keadaan yang mampu dijangkau. Singkatnya, ketika belajar sholat dengan Nabi SAW, beliau melihat Nabi itu saat turun dari i'tidal kepada sujud, itu kemudian mendahulukan telapak tangan. Ya, lalu di situ mendapatkan pengajaran dari Nabi SAW, jangan engkau sujud seperti duduknya unta, dahulukan telapak tanganmu sebelum lututmu. Maka yang dipraktekkan oleh beliau apa? Telapak tangannya duluan. Jadi begitu dari i'tidal, turun pakai telapak tangan. Sisi lain, kita temukan sahabat Wa'il bin Hujr radhiyallahu taala anhu masuk Islam lebih awal dibandingkan dengan sahabat Abu Hurairah. Nabi masih segar, masih kuat, masih berjuang dalam beberapa bahkan pertahanan militer, baik di Badar, baik di Uhud dan sebagainya. Ya, ini kondisi Nabi masih segar bugar dan Wa'il bin Hujr menyertai dalam kehidupan Nabi yang demikian. Maka yang didapati oleh Wa'il, Nabi SAW itu sholatnya ketika turun dari i'tidal itu dengan kedua lututnya. Masya Allah, turun pakai lutut tuh. Ya, maka yang dilihat oleh Wa'il itu yang diriwayatkan. Makanya Al-Imam An-Nasai mengumpulkan kedua riwayat itu, digabungkan di kitab yang sama, di Sunan An-Nasai itu, di Abu Daud, maaf, di Sunan Abu Daud, bukan An-Nasai. Sunan Abu Daud dikumpulkan dalam satu kitab yang sama, Sunan Abu Daud, di bab yang sama, nomor hadis yang cuma beda 2 nomor. Dari Wa'il bin Hujr nomor hadis 838, dari Abu Hurairah itu nomor hadis 840. Yang paling menarik teman-teman sekalian, ketika kemudian dikaji, ada metode namanya Al-Jam'u wa Taufiq, dikumpulkan, dicari, apa hikmah dari ini semua. Ternyata Wa'il masuk Islam lebih awal dibandingkan dengan Abu Hurairah. Nabi masih kuat. Ya, ketika dilihat Nabi masih kuat, pijakannya masih kokoh, gitu kan? Maka Nabi dahulukan lututnya sebelum telapak tangan. Ketika Abu Hurairah masuk Islam, usia Nabi itu sudah kurang lebih 60 tahun. Kan 7 Hijrah tuh. Ya, Nabi wafat itu kan kurang lebih di 10 Hijrah ke atas ya. Nah, maka 3 tahun sebelum Nabi meninggal. Maka sebelum Nabi wafat, usia kurang lebih 60 tahunan, Nabi punya persoalan di lututnya. Kan dalam riwayat lain, Nabi kadang bersandar, kadang pakai tongkat dalam sholat, kadang bersandar ke salah satu tiang, itu kan di masjid itu. Kenapa? Karena untuk menopang keadaan diri beliau yang kakinya dari lutut sudah melemah. Makanya ketika turun itu pakai telapak tangan. Ini hikmahnya. Jadi bukan untuk diperdebatkan bahwa yang pakai lutut bermasalah, yang pakai telapak tangan paling afdol atau sebaliknya, yang ini paling nyunnah, itu tidak. Bukan itu problemnya. Ya. Masalahnya kita harus memahami bahwa kalau Anda mau menggunakan lutut, nggak ada masalah. Mau pakai telapak tangan, nggak ada masalah. Karena dua itu adalah fleksibilitas. Mana yang paling mudah digunakan? Karena tidak harus menjadi tua untuk mendahulukan telapak tangan. Kalau ada orang cedera lututnya, apa yang harus dilakukan sementara dia masih muda? Pemain timnas Muslim, cedera, kena tackle, lututnya bermasalah, gitu kan? Ya masa mau kepala duluan? Kan nggak mungkin. Ya, jadi itu cara memahaminya. Jadi bukan untuk mengaitkan pada aliran A, aliran B, tidak. Tapi membuat kita jernih berpikir. Nah, inilah yang dikatakan innaka antal alimul hakim. Ya Allah, engkau yang maha kuasa dan punya hikmah menitipkan kepada si fulan A, kepada si fulan B. Kalau kita sebagai murid melihat si fulan punya titipan dari Allah, kemampuan luar biasa, alhamdulillah. Si fulan pasti punya yang lain, alhamdulillah. Maka jangan kecilkan salah satu dibanding yang lainnya, tapi ambil yang baik dari si fulan ini, kemudian lengkapi dengan yang baik dari yang lainnya sepanjang berkesesuaian dengan nilai-nilai kebaikan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah manhaj salaf as-salih. Ya, salaf orang-orang generasi terdahulu saleh yang punya tuntunan kebaikan. Itu caranya. Ya, jadi bukan ditarik kepada satu pemahaman bahwa ini saja yang benar, yang lain salah semua, itu bermasalah. Itu bermasalah. Sepanjang satu jalur yang sama, ya, dan ada kemudian keterkaitan dengan riwayat, maka itu yang diambil dalam prakteknya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menyimpulkan bahwa itu berada dalam satu rangkaian riwayat yang sama? Ya, tidak keluar dari frame-nya. Maka nyambung ke ayat 33. Nah, di Islam itu lengkap sekali, Masya Allah. Nanti dari Quran ditafsir dengan sunnah. Kita bukan nanti hadisnya. Ya, supaya tidak terfokuskan kepada pendapat pribadi-pribadi. Nah, karena itu, adab bagi seorang penuntut ilmu, pun pengajar ilmu. Jadi, muta'alim dan mu'allim. Mu'allim
harus mampu memberikan pencerahan yang berkemajuan bagi para orang-orang yang belajar dengannya dan membuka wawasan. Jangan membatasi atau menanamkan sifat fanatisme. Itu yang bahaya. Kan? Kecuali untuk mencegah keburukan-keburukan yang memang dibenarkan oleh syariat, bukan karena persepsi pribadi. Ya, itu gambarannya. Yang kedua, sebagai thalabul ilmi harus punya adab. Ya, walaupun guru ini baik, tetap tidak meninggalkan guru-guru yang lainnya dalam penghormatan, sekalipun mungkin belajar di sisi yang lain. Ya, apalagi guru-guru awal yang mengajarkan, walaupun mereka hanya mengajarkan misalnya alif bata atau Quran pertama, tetap mesti ada adab. Ya, jangan merasa sudah hafal Al-Baqarah kemudian bersikap yang tidak pantas pada guru pertama yang mengajarkan Iqra misalnya atau Qiraati atau yang lainnya. Ya. Baik, kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antal alimul hakim. Sudah kita selesaikan, lanjutkan. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Nah, sampai situ dulu. Kita ambil sampai di sini dulu karena ini sangat dalam sekali. Qala, Allah berfirman, ya Adamu, hai Adam, anbi'hum bi asma'ihim. Anbi'hum dari anba'a yunbi'u. Jadi ada naba'a, ya. Kemudian isim masdarnya sifat keadaan disebut dengan naba, sesuatu yang besar, sesuatu yang agung, kan? Tapi kalau diperintahkan untuk menyampaikan sesuatu yang agung, yang besar, itu diganti menjadi, rumusnya menjadi af'ala yuf'ilu, anba'a yunbi'u. Ya, nah kita keluarkan dulu supaya merasakan kenikmatan bahasa Quran. Bismillah. Jadi ada naba, ya, sesuatu yang agung, yang besar. Agung, besar, istimewa. Ya. Makanya ada surah An-Naba, surah 78, kan? Karena di dalamnya terkandung berita yang agung, berita yang besar, berita yang istimewa. Kalau ingin dirubah kalimatnya untuk menyampaikan sesuatu yang besar, yang agung, maka gunakan rumus af'ala, formulasi dalam sharaf af'ala yuf'ilu. Maka jadi anba'a yunbi'u. Anba'a yunbi'u. Ya kan? Ini nanti penekanannya berbeda dengan nabba'a yunabbi'u. Nabba'a. Ada nabba'a yunabbi, ada anba'a yunbi'u. Ya, nabbi ibadi anni ghafurur rahim, kan? Ya, Muhammad SAW sampaikan kepada hamba-hambaku tentang keagungan yang melekat kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu adalah pengampun tanpa batas, penyayang yang paling dalam. Ini menunjukkan ampunan Allah itu begitu mahal, istimewa. Ya, jadi kalau hamba itu sudah ditawarkan ampunan Allah nggak mau tobat, itu keterlaluan. Terlaluan. Karena untuk mendapatkan ampunan itu istimewa, agung. Allah ketika memberikan yang istimewa pada hamba yang dianggap istimewa. Karena itu pelaku maksiat yang mau bertobat itu dicintai oleh Allah. Diistimewakan, Masya Allah. Ya, bahkan turun ayat di situ. Kan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sangat mencintai orang-orang yang tobat, hamba-hamba yang tobat. Dan tobat itu ditebarkan untuk semua hamba. Tubu ilallahi taubatan nasuha, ya semuanya tanpa batas tobat kepada Allah. Tobat itu istimewa. Jadi ketika seorang itu bertobat, dia sedang dinilai istimewa oleh Allah. Maka berbahagialah orang-orang yang cintai Allah ketika dia kembali kepada jalan Allah. Pelaku maksiat yang ingin bertobat itu dicintai oleh Allah dibandingkan orang saleh yang tidak pernah merasa salah. Ini menggunakan kata Nabi untuk memberikan kesan bahwa, ayo, sampaikan secara bertahap. Ya kan? Bertahap, pelan-pelan, supaya merasakan kenikmatan taubat itu. Maka menggunakan kata nabba'a yunabbi'u, tadarruj, munajjaman. Tapi ketika menggunakan kata anba'a, ini menunjukkan sesuatu yang disampaikan atau dilakukan secara menyeluruh, secara total. Ya. Duf'ah wahidah. Perhatikan indahnya bahasa Quran. Allah tidak mengatakan ya Adamu nabbi, tidak. Tapi Allah menyampaikan qala ya Adamu ambi'hum. Tuh. Ya kan? Ambi'hum. Kenapa menggunakan kata anba'a? Dari rumus af'ala memberikan kesan bahwa kalau ingin menyampaikan sesuatu mesti total, jangan setengah-setengah. Oh. Kalau mengajar harus total. Ya, sampaikan ilmu secara menyeluruh. Anda mempraktekkan misalnya kunut atau tidak kunut, tapi jangan menutup ilmu yang lain. Sampaikan secara luas. Ya, tentang kunut itu ada dalilnya sekian, ya. Nah, ini pemahamannya begini. Kita memilih kunut karena alasannya begini.
Ya, tapi ada orang yang memilih tidak kunut, alasannya begini. Hormati ya orang lain yang tidak kunut. Kalaupun pilih kunut, alasan kita begini. Kalau berdiri kita bermakmum di belakang orang yang kunut tidak ada masalah. Tapi kalau imamnya nggak kunut, kita tidak kunut juga, ya, langsung saja ikuti. Nah, sebaliknya yang tidak kunut pun menyampaikan. Yang kunut, jamaah sekalian, itu alasannya begini, sanadnya begini, ilmunya seperti ini. Kita yang tidak kunut, nah ini pemahamannya begini. Ya, dalilnya begini, cara memahami kita seperti ini. Kalaupun ada kunut, ditempatkan di nazilah, misal seperti itu. Tapi kalau kita berdiri, bermakmum di belakang orang yang kunut, aminkan ya, jangan diam misalnya. Seperti itu caranya. Nah, itu total. Ya, jangan kemudian disimpulkan bahwa, wah ini kita nih yang benar begini, ini salah nih, ini potensial jadi masalah. Ya, apalagi dalam konteks furu'iyah. Furu'iyah itu sesuatu yang menyempurnakan saja, bukan pada pokoknya. Nah, ini persoalan serius di sini. Ya, jadi ini kalau menyampaikan sesuatu dengan total, ya, dan itu tetap menggunakan kata ambi naba, sesuatu yang agung. Apalagi kalau menyampaikan sesuatu yang terkait dengan risalah yang bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa pengetahuan, terutama tentang agama, menjadi agung? Karena sumbernya dari Allah. Ya, itu ya poinnya. Dan yang paling menarik di sini ada ketersambungan sanad, transmisi. Qala ya Adamu, kalau itu kan ya Adam itu kan perintah. Siapa yang perintahkan? Allah. Ya kan? Jadi di sini ada pola pengajaran. Yang mengajarkan siapa? Allah. Karena Adam punya fitrah kenabian, maka fitrah kenabian menjadikan menerima ilmu langsung dari Allah. Sanadnya tersambung ke Allah. Allah tanamkan. Kan wa'allama. Itu kan wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Ya, Isa juga alaihissalam juga begitu. Ya. Wa'allamahu Taurat wal Injil. Ya. Kemudian kan seperti itu. Ya, kita temukan misalnya di surah Ali Imran itu. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Wa yu'allimuhul kitab wat taurah wal injil. Nabi Isa demikian. Nabi Muhammad SAW juga demikian, ditanamkan, diinstal langsung. Bahasanya langsung ditanamkan pada jiwanya. Karena lebih dahsyat, lebih istimewa Nabi Muhammad. Yang lain pakai diajarkan, Nabi Muhammad ditanamkan pada dirinya. Ya, contoh Quran surah 75 itu kan, ayat 16 sampai 18. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' Quran. Karena beliau Rasul paling istimewa, langsung diinstal dalam jiwanya, tinggal diikuti, langsung hadir pada jiwanya. Nah, poinnya adalah apa? Ada ketersambungan sanad. Nah, jadi dalam Islam itu, semua yang terkait dengan penghambaan kepada Allah, apalagi dalam bentuk ibadah, pertama mesti ditopang oleh ilmu. Jadi nggak ada satupun dalam Islam yang nggak punya dasar ilmu. Itulah indahnya dalam Islam. Semua ada ilmunya. Ya, silahkan cek. Kita tauhid ada ilmunya. Bagaimana berilmu supaya kuat tauhidnya? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ada rumusan bagaimana mempelajarinya. Supaya kuat iman kita kepada Allah, ada pilarnya. Ada 6 pilar disebut dengan rukun iman. Turunan ada ilmunya lagi. Nabi menjelaskan lagi. Ya, mengenal Allah itu bagaimana, sifatnya bagaimana, asmanya seperti apa. Muncul ilmunya lagi. Dari mulai malaikat dikenalkan, dari tugas-tugas malaikat, bagaimana mengenalnya, mengetahuinya, berinteraksi dalam tugas-tugas yang mereka lakukan seperti apa. Lawannya bagaimana menghindarinya. Ya, terus. Bahkan kalau dihitung berkesesuaian. Misal malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Musuhnya kan setan tuh, 88 kali juga. Setan membisikkan keburukan, malaikat mensupport kebaikan. Setan 88 kali, malaikat 88 kali. Malaikat membisikkan kepada takwa, karena bagiannya takwa, setan kepada nafsu, bersumber dari fujur. Maka ayatnya langsung muncul. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu kan Quran surah berapa? 91 kan? Ayat 7 sampai 10 itu kan, kalau kita mau sempurnakan. Jadi, semuanya terukur, teman-teman. Ya, masuk ke bab salat, ada ilmunya. Fikih. Apa dikira salat begitu saja? Tidak, ada ilmunya. Ya, bagaimana caranya? Mulai dari berwudu syaratnya, kemudian mulai menghadap kiblat, dari berdirinya, diatur semua. Ya, dan yang paling menarik, semua ilmu itu bukan kreasi setiap pakar atau ulama di zamannya, nggak bisa kreasi, semua diikat dengan sanad. Ini menunjukkan otentisitas ajaran Islam. Itu. Jadi nggak bisa ada yang kreatif di dalam konteks beribadah itu, semua diikat. Itu untuk menunjukkan kemurnian ajaran Islam dan menunjukkan kebenaran agama ini. Ya. Jadi kalau nggak benar, setiap orang bisa kreasi. Bahasanya bisa beda-beda. Ya, pernah nggak Anda temukan di Jepang orang sholat pakai bahasa Jepang misalnya? Ya, di Amerika pakai bahasa Inggris. Atau di Indonesia misalkan orang Betawi sholat pakai bahasa Betawi. Ya kan? Atau kemudian di Padang pakai bahasa Padang. Tidak kan? Semua sama kan? Kok bisa demikian? Kalau kreasi manusia, pasti akan berbeda. Karena sifat manusia itu nggak sama. Selalu ada tantangan, keragaman, macam-macam. Tapi karena ini bersumber dari Allah dan dijaga dengan sanad. Ini sanad ini menjaga agama. Gitu.
Jadi menjaga orisinalitasnya, keasliannya, kebenarannya, dan menjaga dari perubahan-perubahan. Makanya dalam Islam itu terjaga, nggak ada perubahan. Coba cek Quran itu. Dari awal sampai akhir. Sejak awal diturunkan sampai sekarang, alif lam mim aja. Ya, Al-Fatihah bunyinya seperti itu. Al-Ikhlas seperti itu aja. Semakin ikhlas, ya segitu juga jumlah ayatnya. Anda mau sedikit ikhlas, setengah ikhlas, banyak ikhlas, ya segitu aja. Ya kan? Al-Kautsar ya segitu aja ayatnya. Sampai sekarang. Ya, alam nasyrah di alam, ya tetap alam, tidak berubah jadi alif lam mim. Walaupun hurufnya sama kan, 3 huruf juga, alif lam dan mim. Ya kan? Dulu kan ada harakat. Ya kan? Harakat itu untuk memudahkan kita baca kan, teman-teman sekalian. Ya kan? Sama. Maka dijaga dengan talaqi di sini. Dijaga dengan apa? Talaqi. Maka inilah yang menjaga semua turunan pengetahuan dalam Islam. Makanya semua dalam ad-dinul Islam itu terjaga semuanya. Itu untuk menunjukkan kebenaran risalah Islam. Nah, kurang apa lagi menunjukkan kebenaran agama ini? Ya, kalau kita mau mengkaji untuk meyakinkan diri, silakan komparasikan dengan keyakinan manapun. Dan nggak akan ditemukan. Nggak percaya, silakan temukan. Dari mulai kitabnya misalnya. Ada nggak yang seperti Al-Quran? Susah. Ya, ini menunjukkan bahwa Quran firman Allah. Kalau rekayasa manusia atau buatan manusia, ya kita bisa temukan perbedaan-perbedaan. Dan akan nampak sekali perubahan-perubahannya. Akan ada penyempurnaan, akan ada perbedaan bacaan, di sini akan begini, di sana akan begitu. Akan terlihat. Akan ada kebingungan dari konsep-konsep yang ada di dalamnya. Itu pasti itu. Ya, kalau sudah firman Allah kan melampaui batas kemanusiaan. Yang ada manusia mengikuti itu, jadi lebih pintar. Makanya orang ngaji Quran lebih pintar. Ya, umumnya kan seperti itu. Ya, dan bisa dihafalkan. Gimana ada kitab suci bisa dihafalkan oleh semua kalangan? Anak-anak, anak kecil, orang besar, dewasa bisa melihat, matanya divonis tidak melihat, bisa hafal. Divonis lumpuh otak bisa hafal. Insya Allah, nanti tanggal 28 tuh kita lihat anak-anak penghafal Quran. Itu kecil-kecil hafal-hafal Quran. Dan yang dahsyat tuh ada juga orang menghafal Quran dalam hitungan hari. Ya, itu luar biasa. Nah, kembali ke sini. Maka, qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Yang pertama adalah adab yang diterangkan oleh Quran kalau menerangkan sesuatu masih total. Inilah ketulusan. Nah, di sini nanti ada turunan dengan ayat lain, masuk ke akhlak dalam bab dakwah. Ini pengingat nih dari para ulama, yang da'i terutama, da'i. Jadi ada totalitas dalam mengajar. Acuannya apa? Lillah, karena sanadnya tersambung ke Allah. Qala, siapa yang qala? Allah. Karena itu risalah disampaikan total lillah, karena Allah. Bukan karena amplop, bukan karena tarif. Na'udzubillahi min dzalik. Itu ya. Gitu. Udah ditanya, nggak dikasih amplop, nggak datang. Udah kan? Terus timbang-timbang dan sebagainya. Na'udzubillah. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa bukan risalah yang disampaikan. Ya, amplopnya tipis, yang diajarkan dikit. Amplopnya tebal, banyak datangnya berkali-kali. Berulang-ulang. Ya, dan sebagainya. Oh, ini nih, sohih nih. Ini kan, amplopnya kecil, do'if nih. Ya, kecil tapi banyak, ya sohih li ghairihi. Jadinya kayak air dong ya. Ya, air. Ya, kalau nggak keluar, nggak dibayar gitu. Nah, ini yang bahaya tuh. Ini masih total, maaf untuk mengingatkan pada diri pribadi. Ya, itu poinnya. Ya, maksudnya apa? Menjaga diri, jangan sampai terbawa. Makanya bertauhid kepada Allah itu penting. Inilah penting sekali. Penting ya. Nah, ini adabnya nih teman-teman sekalian. Kemudian setelah itu jaga sanad. Ya, supaya tidak kreasi sendiri. Ya, di Islam itu diikat dengan sanad. Makanya kita mengenal guru-guru yang bersanad. Di umum aja bersanad kok. Ya, guru bersanad. Ya. Sanad itu ada transmisinya ke atas tuh. Transmisi. Jadi guru ketika mengajar murid baca, di depannya belajar kan, terus dikoreksi, makanya sorogan kan di kita itu. Jadi setelah dicek bacaannya benar sampai akhir pemahamannya benar, baru dikasih kebolehan untuk mengajarkan kembali. Dalam bahasa Arab, kebolehan itu guru mengatakan ajaztu ilaika, sifatnya disebut dengan ijazah. Ijazah itu dari bahasa Arab, ijazah. Oh, nggak pakai o. Tuh, ijazah artinya begini asalnya, ijazah. Dari kata guru ajaztu, tuh kan? Ajaztu, saya kan ilaika. Saya mengijazahkan kepada kamu. Nanti jenisnya macam-macam. Ya, ada ijazah dengan lisan, dengan tulisan, ya, dan beberapa yang lain-lain. Nanti termasuk di ilmu hadis. Nah, dari kata ajaztu, masdarnya disebut ijazah, sifatnya ijazah, diserap ke dalam bahasa Indonesia jadi ijazah. Ijazah. Ya. Kalau dibuat hukum formal, jadi pembelajaran formal, bikin silabus, bikin kurikulum, ini yang menunjukkan sanad bahwa dia pernah belajar. Itu maksudnya. Jadi kualitas pengajaran bergantung kepada gurunya. Kan gitu kan?
Kalau belajar matematika yang ngajar kan apa spesialisasinya? Matematika kan? Ya kan? Yang ngajar ilmu hukum ahli hukum kan? SH, MH dan seterusnya, dokternya di hukum. Ya itulah sanad namanya. Makanya ketika mengajar dia punya kepakaran di bidangnya. Nah, di agama itu terjaga. Lebih kuat lagi dan kita punya tradisi itu sejak dulu. Ya, sejak dulu. Makanya ilmu ini penting memiliki sanad untuk menjaga kebenaran dari pemahaman, praktek dalam ibadah. Sehingga tidak ada peluang di setiap era itu untuk berkreasi masing-masing. Itu semua aspeknya dalam Islam bersanad semua. Ilmu apa aja? Mau terkait dengan tauhid, terkait dengan ibadah, terkait dengan muamalah, dengan akhlak. Bahkan kita ngaji Quran pun ada sanadnya ke atas. Dari siapa? Ya, saya misalnya mengaji di antara guru kami dari Quran itu Syekh Dukali, saya kan Al-Muallim. Itu Syekh Dukali mukri, bukan cuma qari, seorang mukri. Ke atasnya lagi ada sanad sampai ke Rasulullah SAW. Jadi nggak sembarangan di hadis dengan si fulan. Saya tafsir ngaji misalnya salah satunya di antara guru-guru kami Syekh Muhammad Sayyid Tantawi misalnya, Syekhul Azhar sebelum Syekh Ahmad Thayyib. Itu ke atasnya ada guru-guru lagi sampai ke atas. Jadi semuanya itu terjaga sehingga pemahamannya itu akan utuh. Ya, memahami logika di setiap zaman dengan penyesuaian zaman mungkin bisa berbeda, tapi pakemnya akan sama. Nggak akan mungkin berbeda memahami ayat. Cuman bagaimana menerapkan ayat itu di setiap zaman, nah itu maslahatnya bisa berbeda. Tapi pemahamannya akan menyimpang. Qul huwallahu itu maknanya akan tetap seperti itu. Ya. Dalam fikih bagaimana praktek fikihnya nggak akan menyimpangkan ayat. Karena terjaga. Makanya dari zaman Nabi sampai dengan kapanpun misalnya nyusun saf itu kalau kita belajarnya bersanad nggak akan aneh-aneh. Dalam sholat, laki-laki depan, perempuan saf paling belakang, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Besok Jumatan yang khutbah siapa? Laki-laki. Nggak ada perempuan khutbah untuk laki-laki, kan? Nah, jadi laki-laki yang khutbah, kemudian jamaah datang, diatur dan sebagainya, safnya diatur, dan semua itu ada sanadnya. Nah, yang paling menarik tentang pentingnya sanad ini ada Sahih Muslim nih. Jadi Sahih Muslim itu ada di bab muqaddimah, subtopik yang kelima. Ya. Saya bukan menunjukkan apa-apa ya, karena kita akan mengajar, jadi sering berinteraksi dengan kitab halaman 26-27. Ini kalau ini Al-Bukhari, ini yang satu jilid ya. Kita juga punya yang syarahnya Imam Nawawi itu yang 9 jilid. Ya, ini Sahih Muslim, nah ini Al-Bukhari. Nah, ini kalau kita buka bab muqaddimah halaman 26-27 jilid pertama nih. Bismillah, paling kiri kalau nggak salah. Benar nih. Subtopik yang kelima. Ini halaman 27 nih. Ini ya. Subtopik yang kelima. Jadi kita dapati nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bab bayan anna al-isnad min ad-din wa anna riwayata la takunu illa 'an ats-thiqat wa anna jarh ar-ruwati bima huwa fihim jaizun bal wajibun wa annahu laysa min al-ghibati al-muharramah bal min adh-dhabbi 'ala asy-syari'ati al-mukarramah. Masyaallah. Nyata nih. Ya. Apa kata beliau? Ini Sahih Muslim nih yang disepakati oleh kita dan ini ada sanadnya. Ini ada hadisnya juga. Ya. Apa kata beliau? Sebelum menyampaikan semua topik-topik yang merangkum hadis-hadis Nabi terkait kurikulum kehidupan dalam kitab Sahih Muslim, beliau membuka dengan muqaddimah. Ya, di muqaddimah itu ada beberapa subtopik. Subtopik yang kelimanya, bab bayan annal isnad, ya, ini subtopik yang menerangkan bahwa isnad, ketersambungan informasi itu, terutama terkait dengan agama, yang nyambung sampai ke Nabi, minad din, termasuk bagian dari agama, dari ad-din. Ya, jadi contohnya begini, kalau kita mau bahas tentang sholat nih, gimana sholatnya benar? Bisa benar itu kalau informasi yang disampaikan benar. Ya kan? Inna dina indallahil Islam. Quran surah ketiga ayat 19. Ya kan? Din yang ditetapkan oleh Allah itu adalah Islam. Nah, di antara pokok Islam itu ada 5. Hadis Muslim nomor hadis yang ke-8. Di Al-Arba'in nomor hadis yang kedua. Ya kan? Yang tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah. Di antaranya salat. Ya, wa tu'tiya zakat, tasum Ramadan wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Salat itu bagian dari Islam. Nah, bagaimana cara kita menunaikan salat? Ada ilmunya. Nah, ilmu ini mesti benar. Kalau nggak benar, salatnya salah. Jadi kalau kita urutkan, din, Islam itu ada syariat, salat itu ada ilmunya. Nah, ilmu ini juga bagian dari din, dari keislaman. Jadi kalau salah menyampaikan, salah salatnya, salah cara beragamanya. Itu poinnya. Nah, makanya ilmu yang disampaikan mesti benar. Nah, mengurutkan keilmuan ini supaya benar ketika disampaikan, itu isnad namanya. Urutannya disebut dengan sanad. Makanya disampaikan oleh Imam Muslim, annal isnada minad din. Ketersambungan pengetahuan itu yang tersambung sampai ke pengajar awal. Sampaikan dari Nabi, menerima si fulan sampaikan si fulan, dan nggak berubah setiap masa.
Makanya kita dari mulai berdiri, bertakbir itu nggak beda, semua sama. Bacanya semua Allahu Akbar. Ya, dan dari mana? Dahsyatnya begini, itu semua informasinya ada semua nyambung ke atas. Ya, nyambung semua sampai ke atas. Ya. Dan yang paling menarik, anna riwayat la takunu anit illa anit thiqat. Dan tidak diterima riwayat yang menyampaikan informasi ini kecuali dari thiqat, orang yang thiqah. Kredibilitas thiqat itu nanti banyak sekali kualifikasinya. Jadi nggak sembarangan dalam Islam, nggak setiap orang yang tahu informasi diterima, tidak. Ya, kalau dikata Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan itu, wala yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuhu, ya, dan tidak diterima atau tidak belajar itu dari kecuali dari kualifikasi berikut ini. Ya, yang pertama, mimman kamulat ahliyatuhu, orang yang memang pakar di bidangnya, ya. Kemudian yang kedua apa? Bagus akhlaknya. Ya, akhlaknya baik. Jadi kalaupun dia ilmunya bagus tapi akhlaknya nggak bagus, jadi fitnah nanti buat ilmu, buat agamanya. Wah, ini jangan kesimpulan lah, kotor tuh kata-katanya, banyak mencela, banyak ini, jadi jelek akhirnya. Padahal ilmunya mungkin ada. Ya. Nanti banyak sekali, ada 4 kualifikasinya nanti ketika Imam An-Nawawi menerangkan dalam kitab At-Tibyan. Jadi Islam itu ketat sekali. Thiqat. Nah, nanti ketika sudah kredibel jadi thiqat. Ada tawadhu'nya, ada akhlaknya, dan kemudian dia mengamalkan apa yang disampaikan. Gitu. Sehingga orang itu belajar ilmu dan amal sekaligus. Nah, itu thiqat. Ya, nanti kalau di ilmu hadis itu nanti disebut sahih dengan 5. Mattasala isnaduhu, ya, bersambung sanadnya binaqlil adid dhabit anil adid dhabiti min ghairi syudzudin wala illatin qadihah. 5 tuh. Hadis itu baru bisa diterima dari orang yang punya kualifikasi 5 ini, baru jadi sahih. Mattasala isnaduhu, bersambung sanadnya. Ya, bagaimana bersambungnya? Ada lagi kualifikasi mutawatir atau masyhur atau ahad nih. Kalau mutawatir dari banyak orang, semua nerima dari Nabi banyak, sehingga nggak mungkin mereka bersepakat dalam dusta, nggak mungkin saking banyaknya. Ya, semua menyampaikan hal yang sama. Nanti sedikit di bawah itu jadi masyhur. Kalau cuma 1 orang jadi ahad, statusnya ketika diamalkan jadi beda. Walaupun mungkin informasinya benar. Ya, jadi saking ketatnya dalam Islam begitu. Binaqlil adli, adli harus adil nih. Yang keduanya nih, adil itu ada turunan lagi. Bagaimana seorang bisa dikatakan adil? Lihat konsistensi antara perkataan dengan perbuatannya. Maka muncul istilah 3M di sini. Ya, M itu nanti ada nggak sifat mungkarnya di sini. Ya, yang keduanya nanti ada nggak sifat matruknya. Yang ketiga maudhu' tuh. Ya, mungkar nanti perbuatan-perbuatan yang seringkali diingkari. Jadi memang menyampaikan riwayat yang mungkin boleh jadi benar, tapi perbuatannya itu sering terlihat ingkar. Misalnya pernah ketemu nongkrong di diskotik, misalnya kan, atau pernah kelihatan mabuk, pernah kelihatan apa, nah itu nggak diterima, diingkari. Ya, atau orang-orang yang sering mengarang sesuatu, ngarang cerita, ngarang ini, tiba-tiba menyampaikan hadis itu ditinggalkan. Ya karena nggak bisa dibedakan mana cerita dia, mana hadis dia. Yang terakhir yang suka plagiat atau yang suka menisbatkan sesuatu kepada Nabi, itu kan, sehingga meletakkan sesuatu yang palsu. Itu sampai ketahuan, dan itu ada kitabnya. Ada jarah wa ta'dil, mizanul i'tidal dan sebagainya. Ditemukan semuanya. Itu sampai begitunya dalam Islam tuh. Masya Allah. Kemudian dhabit itu kuat hafalan, tidak tuh. Ya, ada yang menghafal 5 menit kemudian berubah. Nah, itu jadi turun kualitasnya. Ya, jadi titik-titik semua, koma-koma semua. Saking kuatnya hafalan itu luar biasa. Sampai sebegitunya. Turun sedikit hafalan jadi hasan hadisnya. Istilah Imam At-Tirmidzi. Ya min ghairi syudzudin wala illatin qadihah, dan tidak ada celah-celah, baik celah-celah yang terkait pada perbuatan pribadinya atau celah-celah yang ya menjadi rusak pada urusan perbuatan tentang agamanya. Jadi itu semua dikaji itu. Baru kemudian jadi thiqah. Zamannya thiqat. Wa anna jarh ruwat, dan mengetahui ya, untuk mengetahui pribadi seorang perawi itu dan menemukan kekurangannya, bima huwa fihim jaizun. Itu boleh untuk dilakukan, bal wajib, bahkan menjadi wajib. Wa annahu laysa minal ghibah muharramah, dan ini bukan termasuk bagian ghibah yang dilarang. Artinya untuk mencari kebenaran hadis supaya benar, tidak ada fitnah bagi Nabi, tidak ada fitnah bagi agama, sampai ditemukan kualifikasi itu. Bukan untuk mencari kesalahan si fulan, bukan, tapi untuk menjaga kebenaran riwayat. Dan itu pun adilnya luar biasa. Menempatkannya itu pada perilaku, bukan untuk menjual orangnya. Masya Allah, gitu kan? Nah, bal min adz-dzabi 'ani syariatil mukarramah, tapi untuk menjaga supaya syariat yang mulia ini tetap terjaga dengan baik. Maka apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Sirin? Nah, untuk menyampaikan kalimat ini saja Imam Muslim itu punya sanad. Anda bayangkan tuh. Ini cuma muqaddimah, ada sanadnya. Kata Imam Muslim rahimahullahu taala qala, beliau menyampaikan haddatsana Hasan ya bin Rabi', menyampaikan kepada kami namanya Hasan bin Rabi'. Hasan bin Rabi' menerima dari Hamad bin Zaid. Hamad bin Zaid menerima dari Ayyub dan Hisham dan dari Muhammad. Mereka mengatakan, haddatsana Fudail, mereka menerima dari Fudail. Fudail menerima dari Hisham. Hisham mengatakan, menyampaikan kepada kami Makhlad bin Husain. Makhlad bin Husain menerima dari Hisham. Hisham menerima dari Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin menyampaikan. Bayangkan, Imam Muslim gak ketemu dengan tokoh ini, Muhammad bin Sirin.
Tapi beliau mengurutkan sanadnya sampai ketemu di sini, cuma untuk menyampaikan kalimat ini. Apalagi yang terkait dengan ibadah. Ya, apa kata Muhammad bin Sirin rahimahullah taala, seorang alim? Ya, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah bagian dari agama. Maka kalian mesti lihat dari siapa kalian belajar. Kalau salah bahaya. Salah bahaya, agamanya bisa celaka. Ya, masa belajar fikih dari orang yang nggak tahu fikih, apalagi yang misalnya tidak beriman kepada Allah. Makanya saya sering kritisi itu untuk memberikan bentuk sayang, ya, bukan untuk mencela atau merendahkan, karena sayang. Masa belajar Islam ke negeri orang yang nggak pernah sholat, nggak beriman juga. Makanya pulang-pulang kan pada aneh cara berpikirnya. Semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau pemahamannya demikian? Ya kan? Nah, sudah jelas menyimpang, misalnya dikatakan tidak menyimpang, ya Allah mengatakan misalnya kan dalam Al-Quran jelas, manusia diciptakan laki-laki perempuan, terus ada pendapat yang lain, padahal Anda belajar agama, belajar Quran dan sebagainya, ya, dan menyampaikan di bagian dari fitrah atau bagian dari kodrat atau yang lainnya misalnya, ya kan? Nah, itu sesuatu yang dipertanyakan, ya, apalagi misalnya masuk ke institusi, di pesantren, kampus-kampus dan sebagainya, ya kan sudah ada kita acuan-acuannya di sini, lihat siapa belajar, jangan titipkan di tempat-tempat yang aneh-aneh, ya. Sudah cara mengajarkan salah, ya cara beragamanya salah. Nyusun salat saja dalam salat sudah salah, bagaimana bisa benar salatnya? Kesananya makin aneh lagi nantinya. Kan? Nah, karena itu kita berikan pencerahan supaya diperbaiki dengan kasih sayang. Bukan untuk memojokkan, bukan untuk mencela. Ya, jadi jangan disertai dengan celaan juga. Kalau ada orang salah karena tidak tahu, diberitahu, bukan dipersalahkan. Ya, setelah dijelaskan itu, didoakan supaya bertobat. Ya, tapi kalau punya kepentingan lain, ya kemudian dipertahankan dengan cara-cara yang elok. Kalau mereka menyoal dengan pengetahuan, dijawab dengan pengetahuan. Kita ini agama bersanad, pakemnya sudah jelas, ya kan? Karena kita punya sanad terjaga. Itu dia poinnya. Maka bersyukurlah kepada Allah, ya kalau ada ulama-ulama yang bisa menjaga, maka jaga mereka, sayangi mereka. Ya kan? Kalau ada yang seperti itu dijaga, dan itu akan berkah ke lingkungannya, berkah. Ya kan? Ke tempat berkehidupannya berkah. Nah, terus kalau kita kehilangan yang seperti itu, ya biasanya menurun keberkahannya. Ya, menurun keberkahannya. Ya. Nah, ini teman-teman sekalian, untuk memberikan kesan kepada kita, bahkan di ilmu umum pun kita berharap dapat kampus yang gurunya top-top kan, pakar di bidangnya, pakar itu bersanad. Agama lebih daripada itu. Ya, umum itu hanya mengatur kehidupan kita dengan dunia, sedangkan agama mengatur kehidupan kita bahkan dengan akhirat, dunia akhirat. Masa urusan dunia dikejar-kejar sampai serius, urusan akhirat diabaikan begitu saja? Ya kan? Cinta Tuhan kok bermaksiat? Katanya cinta Allah, tapi maksiat kepada Allah. Nah, cius. Serius gak? Ya, teman-teman ya, mohon maaf ya. Jadi malam ini kita kembali meneduhkan hati kita. Mohon maaf, masih banyak salah dan belum mampu memberikan informasi yang mungkin teman-teman bisa harapkan. Semoga Allah mengampuni, semoga teman-teman diberikan oleh Allah kerendahan hati untuk bisa mendoakan kami agar Allah berkenan mengampuni dosa kami dan keluarga. Terima kasih banyak atas kebaikan Anda semua. Mohon maaf atas kesalahan kami yang menunjukkan kelemahan kami, dan semoga sekali lagi Allah menyayangi kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.